Sekarang lanjut soal nomor 7. A, B, C, D, E, F, G, H adalah kubus dengan rusuk 10 cm. Titik X, Y, dan Z adalah pertengahan EH, BG, dan AB. Hitunglah panjang XZ, YZ, dan XY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali masih diberi kesempatan untuk membuat video lagi di sini, sehingga saya bisa sharing ilmu tentang matematika. Dan pada video kali ini, saya akan membahas materi hubungan diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8. Soal-soal ayo kita berlatih 8.8. Sekarang kita buka buku siswanya. Buku siswa matematika kelas 8 semester 2. Langsung kita fokus ke soal-soal. Ayo kita berlatih 8.8. Halaman 213. Nanti kita bahas soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 9. Langsung saja ke soal nomor 1. Perhatikan gambar kubus KLMN OPHR. Gambarlah semua diagonal sisinya dengan warna yang berbeda dan pada salinan gambar kubus KLMN OPHR yang berbeda. B. Berapa banyak diagonal sisinya? C. Bagaimana panjangnya? Sekarang kita bahas yang soal A dulu. Kita gambar kubusnya. Diagonal bidangnya, diagonal sisi atau diagonal bidang itu sama. Di sini saya gambar dulu KP. Selanjutnya NH. Selanjutnya OL yang depan, selanjutnya lagi RM. Tadi di sini sudah 4. Selanjutnya KR. Selanjutnya LH. Selanjutnya ON. Selanjutnya PM. Samping sudah. Selanjutnya yang atas OH, selanjutnya yang bawah KM, selanjutnya PR, terakhir LN. Jadi banyaknya diagonal sisi ada 12. Bagaimana panjangnya? Yaitu sama. Soal nomor 2. Diketahui panjang sisi kubus ABCD EFGH adalah 6 cm. Tentukan panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas bidang diagonal pada kubus ABCD EFGH di atas. Panjang diagonal bidangnya berarti S akar 2 atau 6 akar 2. Panjang diagonal ruangnya S akar 3 atau 6 akar 3 cm. Luas bidang diagonalnya berarti diagonal bidang dikali S. 6 akar 2 dikali 6, jadi 36 akar 2 cm persegi. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Tentukan luas daerah segitiga ACE. ACE. Luas segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AC, tingginya AE. Berarti kita nyari AC dulu. AC pakai Pythagoras dari segitiga ABC.
AC itu sisi miring, berarti ditambah, jadi AC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sama dengan akar 144 ditambah 9 kuadrat 81. Sama dengan akar 225. Akar 225 adalah 15. Sekarang kita masukkan di rumus luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya AC yaitu 15, tingginya tadi AE 8, sama seperti CG. Hasilnya adalah 60 cm persegi. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada balok panjang 15, lebar 4, tinggi 8. Tentukan luas permukaan prisma ABE DCH. ABE DCH. Berarti kita mencari panjangnya BE dulu. BE berarti di sini dilihat segitiga siku-siku ABE, siku-siku di A. Jadi BE itu sisi miring, berarti ditambah. Berarti sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar 225 ditambah 64. Sama dengan akar 289. Hasilnya adalah 17. Sekarang kita mencari luas prisma, berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali alasnya berbentuk segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 15, tingginya 8, ditambah kelilingnya, berarti sini tadi AB 15, ditambah EB 17, ditambah AE 8, dikali tingginya berarti jarak antara segitiga AEB dengan segitiga DCH. Jaraknya adalah BC atau 4. Kita hitung 2 kali setengah kali 15 kali 8, 120. 15 tambah 8 tambah 17 dikali 4, 160. Kalau kita jumlah 280 cm persegi. Soal nomor 5. Gambar di samping menunjukkan sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm yang dipotong sehingga salah satu bagiannya berbentuk 5 segitiga atau tetrahedron. Tentukan volume kedua bangun hasil perpotongannya. Volume 5 situ sepertiga kali luas alas kali tinggi. Berarti sepertiga kali alasnya berbentuk segitiga, jadi setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 5, tingginya juga 5. Dikali tingginya 5 juga 5. Berarti hasilnya adalah 1 kali 1 kali 5 kali 5 kali 5, 125 per 3 kali 2, 6. Jadi volume limasnya 125 per 6 cm kubik. Volume kubus itu S pangkat 3 atau 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Sedangkan untuk volume selain limas atau sisanya berarti 125 dikurangi volume kubus dikurangi volume limas dikurangi 125 per 6. Hasilnya adalah 625 per 6 cm kubik. Jadi tentukan volume kedua bangun hasil perpotongannya yaitu 125 per 6 dan 625 per 6. Soal nomor 6. Phi merupakan titik perpotongan dua diagonal sisi kubus yang panjang rusuknya 2 cm. Tentukan panjang Phi R. Segitiga OHR siku-siku di Phi. OHR segitiganya siku-siku di Phi. Maka untuk mencari HR itu sama dengan segini, berarti ini tadi panjang sisinya 2, ini diagonal bidang, jadi S akar 2 atau 2 akar 2.
Jadi 2 akar 2 kuadrat dikurangi, ini tadi separohnya berarti akar 2. Separuh dari 2 akar 2 atau akar 2 kuadrat. Jadi sama dengan akar 2 akar 2 di kuadrat 8 dikurangi akar 2 di kuadrat 2. Sama dengan akar 6 untuk VR. Ini tadi O-nya di sini. Sekarang lanjut soal nomor 7. A, B, C, D, E, F, G, H adalah kubus dengan rusuk 10 cm. Titik X, Y, dan Z adalah pertengahan EH, BG, dan AB. Hitunglah panjang XZ, YZ, dan XY. Sekarang perhatikan segitiga VAZ siku-siku di A. VAZ siku-siku di A. Sekarang kita mencari VZ dulu. VZ berarti sama dengan akar dari VA kuadrat ditambah AZ kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Dari mana dapatnya 5? Ini tadi karena panjang rusuknya 10. Jadi segini titik tengah, jadi ini separuhnya. Jadi separuh dari 10 adalah 5. Sekarang kita hitung, sama dengan akar 5 kuadrat 25 ditambah 5 kuadrat 25. Sama dengan akar dari 50. Sekarang perhatikan segitiga XVZ. XVZ siku-siku di V. Sekarang kita mencari XZ berarti sisi miring. Jadi kita jumlah XV kuadrat ditambah VZ kuadrat. Sama dengan akar XV-nya tadi. Sama seperti sisi kubus, 10 kuadrat ditambah VZ-nya tadi ketemu akar 50 di kuadrat. Nanti sama dengan 10 kuadrat 100 ditambah akar 50 kuadrat 50. Berarti sama dengan akar 150 cm. Sekarang kita mencari YZ. Tapi sebelum mencari YZ, kita perhatikan dulu segitiga CBZ. Siku-siku di B. CBZ siku-siku di B. Kita mencari CZ berarti mencari sisi miring, berarti ditambah BC kuadrat ditambah BZ kuadrat. BC nya 10 kuadrat ditambah BZ nya setengahnya 10, 5 kuadrat. Jadi akar 10 kuadrat 100 ditambah 5 kuadrat 25 sama dengan akar 125. CY itu setengah dari FC. Jadi setengah dari 10 akar 2 karena FC itu diagonal bidang, berarti 10 akar 2 karena sisinya 10. Setengah dari 10, 5 akar 2. Jadi CY-nya 5 akar 2. Sekarang perhatikan segitiga CYZ siku-siku di Y. Siku-siku di sini. Sekarang untuk mencari YZ berarti mencari bukan sisi miring, berarti kita kurang. CZ kuadrat dikurangi CY kuadrat sama dengan akar CZ-nya tadi akar 125 di kuadrat dikurangi CY-nya 5 akar 2 di kuadrat sama dengan akar 125 kuadrat itu 125. 5 akar 2 kuadrat sama dengan akar 125 dikurangi 5 akar 2 kuadrat 50, hasilnya adalah akar 75 cm. Sekarang menjawab XY, kita bahas XY-nya, tapi perhatikan dulu segitiga XEF, siku-siku di E. Sehingga untuk mencari XF itu sama dengan berarti kita jumlah XE kuadrat ditambah EF kuadrat. XE nya 5 kuadrat ditambah EF nya 10 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5 kuadrat 25 ditambah 10 kuadrat 100.
berarti sama dengan akar 125. Sekarang perhatikan segitiga XFY siku-siku di F. XY sama dengan, untuk mencari XY berarti kita jumlah, karena kita mencari sisi miring. XF kuadrat ditambah FY kuadrat sama dengan XF-nya tadi akar 125 dikuadrat ditambah FY-nya. FY berarti setengah dari diagonal bidang, berarti 10 setengahnya 5, karena diagonal bidang berarti akar 2, berarti 5 akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 125 kuadrat 125 ditambah 5 akar 2 kuadrat 50. Hasilnya adalah akar 175. Jadi XY-nya sama dengan akar 175. Soal nomor 8. Perhatikan gambar prisma berikut ini. Diketahui alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang BC 3 cm dan AC 4 cm. Jika luas permukaan prisma 108 cm persegi, tentukan tinggi prisma tersebut. Bagaimana cara kalian mencari luas bidang ABF? Jelaskan. Jadi sekarang kita mencari tinggi dulu dari rumus luas permukaan. Luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas permukaan tadi diketahui 108 sama dengan 2 kali alasnya berbentuk segitiga, berarti luasnya setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali alasnya BC 3, tingginya 4. Karena untuk segitiga siku-siku alas sama tingginya berarti kedua sisi siku-sikunya, bukan sisi miringnya. Ditambah keliling alas berarti tadi sisinya panjangnya 3 sama 4, berarti sisi miringnya 5, karena perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku atau triple Pythagorasnya itu 3, 4, 5. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 dikali tingginya yang kita cari, berarti tetap kita tulis T. 108 sama dengan 2 kali setengah kali 3 kali 4, berarti 12 ditambah 3 tambah 4 tambah 5, 12 dikali T. Berarti kedua ruas saya kurangi 12, jadinya 108 kurangi 12, 96. 12 kurangi 12 habis, tinggal 12T. 12 kali berapa? 96, berarti T sama dengan 8 cm. Jadi tinggi prisma 8 cm. Sekarang untuk mencari luas bidang ABF, berarti kita mencari FA dulu. FA pakai segitiga siku-siku FDA atau FCA. Di sini saya ngambil yang FCA. Jadi untuk mencari FA sama dengan AC kuadrat ditambah CF kuadrat. Karena AF atau FA itu adalah sisi miring. Jadi untuk mencari sisi miring berarti dijumlah. Berarti AC kuadrat, AC-nya tadi diketahui 4 kuadrat ditambah CF. CF-nya ini berarti sama seperti tinggi, tingginya tadi ketemu 8. Berarti 8 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 8 kuadrat 64. Kalau kita jumlah 80, kita akar berarti 8,94. FB, berarti ini FB sama seperti yang AF atau FA, berarti FB-nya sama dengan kita jumlah pakai segitiga FCB, berarti BC kuadrat ditambah CF kuadrat. BC-nya 3 kuadrat ditambah CF-nya tadi tingginya 8 kuadrat, berarti 9 ditambah 64. Hasilnya adalah 73, kita akar 8,54. Sedangkan AB itu tadi segitiganya siku-siku, berarti
siku-sikunya di C. Jadi untuk mencari AP itu kita jumlah, berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat. AC-nya 4 kuadrat ditambah BC-nya 3 kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Untuk mencari luas, karena yang diketahui ketiga sisi, berarti kita mencari S. S itu keliling dibagi 2. Keliling berarti jumlah dari ketiga sisinya 8,94 ditambah 8,54 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 11,24. Sedangkan luas yang diketahui ketiga sisinya itu rumusnya S kali S dikurangi salah satu sisinya dikali S dikurangi sisi yang lain dikali S dikurangi sisi yang ketiga. Jadi sama dengan S-nya tadi 11,24 dikali 11,24 dikurangi 8,94 dikali 11,24 dikurangi 8,54 dikali 11,24 dikurangi 5 sama dengan akar 11,24 dikali, ini kalau kita kurangi 2,3, ini kalau kita kurangi 2,7, ini kalau kita kurangi 6,24. Hasilnya adalah akar 435,55 sama dengan 20,86. Jadi luas bidang ABF adalah 20,86. Soal yang terakhir nomor 9. Perhatikan gambar prisma segi 5 di samping. Tentukan A. Ada berapa banyak rusuknya, B. Ada berapa banyak bidang sisinya, C. Ada berapa banyak titik sudutnya, D. Hubungkan titik sudut A dengan titik sudut D. Apakah termasuk diagonal bidang? Coba jelaskan. E. Hubungkan titik sudut A dengan titik sudut H. Apakah termasuk diagonal ruang? Coba jelaskan. F. Hubungkan titik A, C, H, dan F. Apakah termasuk bidang diagonal? Coba jelaskan. Untuk yang A, rusuknya berarti di sini yang atas 5, yang tegak rusuknya 5, bawah juga 5, jadi 5 kali 3, 15. Untuk yang B, ada berapa banyak bidang sisinya? Berarti atas, bawah ada 2, yang selimutnya ada 5, jadi total 7. Untuk yang C, ada berapa banyak titik sudutnya? Atas 5, bawah 5, total 10. Yang D, hubungan titik sudut A dengan D. Apakah termasuk diagonal bidang? A sama D. Jawabannya iya. Untuk yang E, hubungan titik sudut A dengan titik sudut H. A dengan H. Apakah termasuk diagonal ruang? Jelaskan. Ya. Untuk yang F, hubungan titik A, C, H, dan F. Apakah termasuk bidang diagonal? Iya, termasuk bidang diagonal. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi hubungan diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal, serta pembahasan buku siswa matematika kelas 8. Soal ayo kita berlatih 8.8. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.